Pada episode sebelumnya, Hanli berhadapan dengan salah satu guru agung Mulan dengan kultivasi Nascent Soul tahap menengah. Hanli menggunakan pedang bambu petir emas untuk menghadapi guru agung Mulan tersebut. Hanli terkejut karena ternyata musuhnya dapat menggunakan teknik yang dapat mengimbangi kecepatan sayap petir angin miliknya. Teratai putih yang melayang di udara itu sama sekali tidak memancarkan aura harta karun. Hanli segera menyadari bahwa benda tersebut bukanlah artefak, melainkan perwujudan murni dari kekuatan sihir wanita berjubah hijau itu sendiri. Kesadaran ini membuat hatinya bergetar sesaat. Menciptakan teknik sekuat ini hanya dengan kekuatan kultivasi, itu benar-benar di luar nalar. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung sepersekian napas. Hanli menarik napas dalam-dalam. Wajahnya mengeras. Ia mengangkat lengannya, dan seketika lapisan chi hitam pucat menyelimuti seluruh lengan itu. Chi tersebut seolah hidup, menggeliat, menyerang dan terus menebal. Dalam beberapa kedipan mata, warna hitamnya berubah pekat seperti malam tanpa bulan. Otot lengannya menggelembung hebat, membesar hingga 3 kali lipat dari ukuran semula. Di atas lapisan chi hitam itu, cahaya merah tua perlahan menyala, berkilauan dengan pola aneh yang membuat siapapun merinding hanya dengan melihatnya. Tatapan Hanli menajam saat ia menatap wanita berjubah hijau itu. Hampir bersamaan, wanita itu juga mengangkat kepalanya. Pandangan mereka bertabrakan di udara. Saat mata wanita itu jatuh pada lengan Hanli yang berubah mengerikan, kilatan dingin melintas di matanya. "Pergi!" raung Hanli. Ia menghantamkan lengannya ke depan. Cahaya hitam merah meluncur keluar, membentuk setengah lingkaran raksasa yang langsung membesar hingga lebih dari 10 meter. Ruang di sekitarnya terkoyak. Sisa cahaya tertinggal seperti luka di udara saat serangan itu melesat lurus ke arah teratai putih. Wanita berjubah hijau mengangkat alisnya. Dengan gerakan tenang, ia menyemburkan kabut chi putih berkilau ke arah teratai. Seketika, bayangan teratai raksasa muncul. Fata Morgana bercahaya yang membungkus dirinya dan wanita itu sepenuhnya. Eksekusi iblis Yin menghantam Fata Morgana itu. Lapisan ilusi terbelah tanpa perlawanan. Namun setelah menembus sejauh 10 meter ke dalamnya, laju serangan itu tiba-tiba melambat, lalu berhenti. Senyum tipis penuh keyakinan muncul di wajah wanita itu. Namun detik berikutnya, senyum itu membeku. Dari kejauhan, Hanli telah melemparkan sebuah benda hitam ke arahnya. Begitu terlepas dari tangannya, benda itu mengembang liar. Bayangannya menelan langit dan bumi sebelum menghantam turun dengan kekuatan menghancurkan. Gunung 1000 kali lipat. Teriakan itu keluar dari bibir wanita berjubah hijau. Wajahnya langsung berubah drastis. Harta karun kuno ini terkenal bahkan di kalangan kultivator tingkat tinggi. Bahkan dirinya, seorang kultivator Nascent Soul tahap menengah, tidak akan bisa menerima serangan langsungnya tanpa membayar harga mahal. Tanpa ragu, ia membentuk segel tangan, teratai putih, kuali kuning kecil, dan tubuhnya sendiri tenggelam dalam cahaya putih menyilaukan. Udara di sekitar teratai membeku total, hening tanpa suara, sebelum meledak dengan cahaya biru yang menusuk mata. Sosok wanita itu muncul kembali. Tanpa dukungan kekuatan sihirnya, Fata Morgana teratai meredup. Ia bertahan sesaat sebelum akhirnya dihancurkan sepenuhnya oleh gunung 1000 kali lipat yang jatuh. Hanli tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Teknik gerakan angin. Gumamnya pelan, wajahnya menggelap. Ia mengutuk dalam hati. Ia tidak menyangka wanita ini menguasai teknik pergerakan aneh yang setara dengan sayap badai petir miliknya. Jika terus begini, ia tak akan mampu melukainya kecuali berhasil menjebaknya. Meski rencananya telah tersusun, keraguan masih tersisa. Namun Hanli yakin, selama ia bisa menempel ketat, api es surgawi miliknya akan cukup untuk menanamkan rasa takut, bahkan luka. Dengan keputusan bulat, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Cahaya hitam merah kembali berkilat. Puluhan pedang bambu petir yang akhirnya bebas dari pengekangan melesat keluar, meraung tajam menuju lokasi kemunculan wanita berjubah hijau. Guntur menggelegar di belakang Hanli, sayap perak terbentang dari punggungnya. Perisai cahaya biru menyusut cepat dan kembali ke lengannya. Tangan hitam merah raksasa melepaskan cengkramannya dari elang pita putih dan berubah menjadi bola cahaya gelap yang meluncur ke arah wanita itu. Namun Hanli belum selesai. Ia mengangkat telapak tangannya sekali lagi.
Api biru menyala di sana, berderak, berkilau, dan memancarkan dingin yang menggigit jiwa. Lalu, dengan kilatan petir perak, tubuh Hanli menghilang. Ia menyerang secara langsung. Wanita berjubah hijau merasakan kepalanya berdenyut. Dalam satu rangkaian gerakan, Hanli telah melepaskan begitu banyak harta kuat secara berurutan. Sementara dirinya, seorang tokoh yang selalu dihormati, bahkan belum sempat membalas dengan layak. Rasa malu berubah menjadi amarah. Namun ia juga sadar, menghadapi kultivator dengan persenjataan seperti ini, teknik biasa tak akan cukup. Saat Hanli menghilang dalam kilat, wanita itu mendengus dingin. Ia akhirnya memutuskan untuk mengorbankan sebagian kekuatannya dan mengakhiri semuanya dengan satu gerakan pembunuh. Teratai putih menyatu kembali ke tubuhnya. Kilatan petir muncul. Hanli telah berada 10 meter di depannya. Dalam sekejap, jarak itu menyusut menjadi 3 meter. Telapak tangan biru Hanli menghantam penghalang kuning di sekitar tubuh wanita itu. Ia yakin penghalang atribut kayu dari kuali itu tak akan bertahan dari api es surgawi. Namun sesuatu terasa salah. Wanita itu tidak menghindar. Getaran dingin merambat di punggung Hanli. Cahaya putih lembut menyelimuti tubuh wanita itu. Fata Morgana teratai kembali tumbuh, kali ini muncul langsung dari tubuhnya. Penghalang kuning samar yang seharusnya hancur justru bertahan. Saat api biru dan cahaya putih bersentuhan, seluruh lengan Hanli bergetar hebat. Kelopak-kelopak teratai menyapu ke arahnya. Lambat, namun tak terhindarkan. Hanli hanya bisa menyaksikan saat kelopak itu menghantam tubuhnya. Boom! Ia terpental 100 meter. Dada terasa seperti dihantam gunung. Saat akhirnya berhenti, tubuhnya terhuyung. Ia memegangi dadanya, menatap wanita itu dengan waspada. Wanita berjubah hijau kini berdiri di atas teratai selebar 10 meter. Kelopak putih berputar anggun di sekelilingnya, sementara tatapannya sedingin es. Semua harta Hanli ditahan dengan mudah oleh kelopak-kelopak itu. Tenggorokan Hanli terasa panas. Puh! Seteguk darah menyembur keluar. Ia tersenyum pahit. Ia benar-benar menderita kali ini. Dengan napas berat, ia menenangkan Qi yang kacau dan menyingkirkan tangannya dari dada. Jubahnya telah hancur, memperlihatkan kilau 3 warna dari baju besi di baliknya. Lekukan besar dan retakan sebesar ibu jari tampak jelas. Rasa dingin menjalar di dadanya. Saat Hanli mengangkat kepala, ia melihat keterkejutan, bahkan kekecewaan di wajah wanita itu ketika menyadari baju besinya masih bertahan. Hanli mendengus dingin. Ia merobek sisa jubahnya, memperlihatkan baju zirah kumbang sepenuhnya. Dalam kilatan cahaya biru, ia menyapukan tangannya, dan retakan itu pulih seketika. Kali ini, niat membunuh di mata wanita itu meledak. Tanpa ragu, ia menekan telapak tangan ke dadanya dan melantunkan mantra. Sebuah bola cahaya biru keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi lampu minyak kuno berwarna biru kehitaman. Lampu itu tampak usang, namun memancarkan aura berbahaya. Jantung Hanli bergetar. Ini pertama kalinya ia melihat harta berupa lampu. Ia tidak tahu kemampuan apa yang tersembunyi di dalamnya. Tanpa ragu lebih lanjut, Hanli mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, menarik kembali hartanya. Ia menghilang, muncul di depan elang pita beku, meraihnya, lalu menghilang sekali lagi di tepi kabut tebal. Wanita berjubah hijau tertegun. Sejak mencapai tingkat kultivasinya, ia belum pernah melihat kultivator sekelas ini. Kabur begitu saja. Namun saat ia menyadari Hanli membawa elang pita, amarahnya meledak. Menggenggam lampu, ia melayang di atas teratai dan mengejarnya ke dalam kabut. Guntur dan angin meraung bersamaan. Petir perak dan cahaya biru saling bersilangan di dalam kabut tebal. Dalam sekejap, Hanli telah menyeret wanita itu ke wilayah formasi yang asing baginya. Ia berhenti. Menatap elang pita di tangannya, Hanli tertawa dingin. Kilat keemasan menyambar. Elang itu hancur berkeping-keping. Elang pita berlapis es itu hancur berkeping-keping. Serpihannya berterbangan dan berkilau dingin di udara sebelum perlahan menghilang. Namun pemandangan itu sama sekali tidak membuat wanita berjubah hijau terkejut. Saat ia menyusul Hanli dan menyaksikan kehancuran elang tersebut,
ia justru tertawa dingin. Kakinya menginjak teratai putih di bawahnya. Hush! Angin kencang menyapu kabut di sekitarnya, menyibak pandangan seperti tirai yang ditarik paksa. Hanley menyipitkan mata, menatap senyum kejam di wajah wanita itu. Dengan nada tenang namun tajam, ia berkata, "Rekan Daois tidak merasa sakit hati melihat hartanya dihancurkan? Atau kau yakin tindakanku belum cukup untuk benar-benar memusnahkannya?" Sambil berkata demikian, ia melirik udara di sekeliling mereka seolah tak peduli, sama sekali mengabaikan pecahan es yang masih melayang. Wanita berjubah hijau menunjuknya sambil tersenyum tipis. "Kalau begitu, mengapa kau tidak membuktikannya sendiri?" Begitu jari itu terulur, serpihan es di sekitar Hanley tiba-tiba bersinar terang. Cahaya putih muncul satu demi satu, seperti bintang-bintang kecil yang terbangun. Wajah Hanley berubah. Ia segera mengangkat lengannya, melepaskan kabut biru yang menyapu ke segala arah, berusaha menelan cahaya tersebut. Namun ia terlambat. Es-es itu meledak bersamaan. Titik-titik cahaya putih keluar dari dalamnya dan berbondong-bondong terbang kembali ke arah wanita berjubah hijau, melesat seperti anak panah yang dipanggil pulang. Hanley mengerutkan kening. Tanpa membuang tenaga, ia menarik kembali tangannya dan hanya mengawasi. Cahaya-cahaya putih itu berkumpul di hadapan wanita berjubah hijau, memadat dengan cepat hingga membentuk bola cahaya sebesar kepala manusia. Ia menekan segel mantra ke bola tersebut. Kuak! Teriakan elang nyaring terdengar. Kilatan cahaya putih menyilaukan meledak keluar dan sesosok elang putih bersalju kembali muncul. Elang yang sama seperti sebelumnya. Hanley menatapnya dengan seksama. Sekilas memang tampak sama, namun ia segera menyadari perbedaannya. Aura elang itu jauh lebih lemah, rohnya tampak lesu, dan kilau di matanya meredup. Ekspresi Hanley menjadi serius. Jadi, benar, menghancurkan harta itu memang berdampak. Elang ini bukan makhluk abadi. Jika dihancurkan beberapa kali lagi, ia pasti akan lenyap sepenuhnya. Wanita berjubah hijau tidak berkata apa-apa. Ia hanya melambaikan tangannya. Elang putih itu terbang ke angkasa, berputar sejenak, lalu berubah kembali menjadi pita putih. Begitu pita itu menyentuh tubuh wanita itu, ia menghilang tanpa jejak. Dengan satu tangan menggenggam lentera perunggu, wanita itu menyibakkan rambutnya dengan tangan lain. Nada suaranya datar, namun mengandung ejekan. "Pelarianmu yang mendadak, lalu penghancuran hartaku, sepertinya tempat ini memang rencana cadanganmu." Hanley terdiam sejenak, matanya berkilat. "Kalau begitu, karena kau tetap mengejarku ke sini, berarti kau sangat percaya diri pada lentera di tanganmu," ujarnya perlahan. "Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat harta kuno berbentuk lentera. Bisakah kau menjelaskannya sedikit?" Wajah wanita itu langsung mengeras. "Tidak perlu," katanya dingin. "Aku akan mengirimmu langsung ke alam baka." Ia membuka mulut dan meludahkan bola api kecil ke lentera. Api itu tampak biasa saja, namun saat menyentuh lentera, bintik-bintik cahaya biru mulai bermunculan, melayang naik seperti kunang-kunang berbahaya. Hanley menghela napas pelan. Ia mengayunkan lengannya, memanggil bendera formasi hijau dan pelat formasi biru ke tangannya. Tanpa ragu, ia melemparkan bendera formasi ke udara, menekannya dengan segel mantra, dan melafalkan mantra dengan cepat. Bendera itu berkedip terang, kabut hijau pekat langsung muncul, menyebar sejauh 100 meter sebelum terseret angin dan berubah bentuk menjadi naga banjir hijau sepanjang 40 meter. "Pergi!" perintah Hanley. Naga kabut itu meraung dan melesat ke arah wanita berjubah hijau. Hampir bersamaan, pelat formasi di tangan Hanley bersinar. Ia melemparkannya ke bawah. Pelat itu berubah menjadi kabut putih dan lenyap, sementara di bawah, lautan kabut mulai bergejolak. Dari dalamnya, benang-benang cahaya merah dan biru melesat keluar dalam jumlah tak terhitung, menembus udara seperti hujan cahaya yang mematikan. Belum berhenti di situ, Hanley mengibaskan lengan bajinya dan mengeluarkan lonceng perak kecil. Dalam sekejap, lonceng itu membesar dan mulai berdering keras. Gelembang suara perak menyebar ke segala arah, mengguncang ruang itu sendiri. Hanley melesat maju, langsung menuju wanita berjubah hijau. Jika ia tak bisa menembus pertahanan secara fisik, maka ia akan mencoba serangan tak berwujud. Namun semua itu hanyalah bagian dari rencana. Pukulan mematikan yang sesungguhnya bukan berasal darinya. Di bawah tanah, jauh di dalam formasi, Silvermoon telah bergerak. Ia melepaskan jaring awan ungu dan berdiri diam, menunggu saat yang tepat. Selama wanita berjubah hijau lengah, satu serangan akan cukup untuk mengakhiri segalanya.
Wanita berjubah hijau tak menyadari bahaya yang mengintai. Sama sekali tidak memperhatikan serangan-serangan Hanli. Ia hanya menunduk, menatap lentera perunggu yang berkedip dengan api biru redup. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia mengangkat tangannya dan dengan 2 jari menarik sebutir api kecil, sekecil kacang, keluar dari lentera. Pada saat itu juga, naga kabut menghantam. Nafas hijau menyembur, namun kelopak teratai putih berputar dan menyapunya dengan ringan, menghancurkan serangan itu tanpa kesulitan. Benang-benang cahaya merah biru pun bernasib sama, terpencar sebelum sempat menembus. Hanya gelombang suara perak yang berhasil menembus penghalang. Hanli membentuk segel tangan. Benang cahaya berhenti menyerang dan malah membentuk jaring raksasa, membungkus teratai putih dari segala sisi. Naga kabut pun meledak menjadi hamparan kabut hijau, menelan seluruh area. Lonceng perak tiba tepat di depan teratai, berdering semakin keras. Untuk sesaat, wanita berjubah hijau tampak terkekang. Namun, Hanli tidak merasa lega sedikit pun. Dan benar saja, tanpa peringatan, kelopak teratai mengembang tiba-tiba. Setiap kelopak berkilau tajam seperti bilah pisau. Kabut hijau dan jaring cahaya langsung tercabit dan lenyap. Wajah Hanli menjadi muram. Wanita berjubah hijau berdiri di tengah teratai. Wajahnya tenang. Di satu tangan lentera perunggu, di tangan lain api biru kecil. Tatapannya beralih ke lonceng perak. Kilatan kejam melintas di matanya. Ia mengangkat tangan dan melemparkan bara api itu kembali ke lentera. Hilang. Detik berikutnya, bola api biru muncul entah dari mana dan menghantam lonceng perak. Api itu menyelimuti lonceng. Mantra dilantunkan. Api biru iblis membakar permukaan lonceng. Lonceng meraung, berkilau perak berusaha melawan, namun sia-sia. Dalam sekejap, logamnya meleleh, berubah menjadi cairan perak yang jatuh dan menguap. Lonceng musnah. Wajah Hanli memucat. Wanita berjubah hijau tersenyum dingin, menarik kembali bara api dari lentera. Tanpa ragu, Hanli mengepakkan sayap badai petir dan menghilang dalam kilat. Namun pada saat wanita itu hendak menuangkan chi spiritual ke lentera, cahaya ungu menyambar dari bawah. Sebuah jaring ungu selebar 40 meter melesat naik dan langsung menutupnya. Tawa perempuan terdengar. Silver Moon muncul dalam kilatan kuning. Karena kau suka bermain api, bagaimana kalau mencicipi Jade Sun Flames milikku? Jaring ungu menyala, api biru putih meledak, membungkus teratai putih. Ular-ular api muncul, menggigit dan membakar tanpa henti. Teratai putih dilalap api. Pada saat yang sama, Hanli muncul kembali di kejauhan. Senyum dingin terbit di wajahnya. Ia mengibaskan lengan bajunya. 72 pedang bambu petir muncul. Dengan beberapa segel mantra, pedang-pedang itu menyatu menjadi satu pedang raksasa sepanjang 20 meter. Guntur meraung, petir menyelimuti bilahnya. Hanli menarik nafas dan meludahkan api es surgawi ke pedang. Api biru tipis membungkus petir. Dengan mata sedingin es, Hanli menunjuk ke depan. Pedang itu bergetar, lali membelah udara, menghantam teratai putih. Dan di saat itulah, wanita berjubah hijau akhirnya panik. Dengan teriakan tertahan, ia melemparkan bara biru itu ke atas kepalanya. Sekian spoiler Donghua, A Record of Mortal Journey to Immortality episode 194. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Fellow Daoist, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi chi terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.